يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد، حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد، يا من حليت حياتنا بالإيمان. Assalamualaikum. Ya, bagaimana kabar hari ini? Ini ada kegiatan saya, yaitu formulir pendaftaran ujian kompetensi program pendidikan profesi guru periode 1 tahun 2023. Dan ini adalah biodata saya, dan ini adalah nomor pendaftaran ujian. Ya, mungkin ini lihat wajahnya hari ini cerah-cerah. Dapat uang jajan yang lebih daripada orang tua hari ini. Ya. Mana wakil ketua? Silakan boleh disiapkan dulu, dan silakan menunjuk teman Anda untuk berdoa. Siap, gerak. Lihat, pimpin doa. Oke, baik. Teman-teman, sebelum mulai pada ini untuk berdoa mulai. Doa. Iya, makasih banyak. Lihat suasananya, wajahnya senang-senang. Mudah-mudahan hatinya lebih. Ya, saya akan absen satu persatu. Hadirin Lunggio, hadir. Erdina Latif, hadir. Rahmawati Usman, hadir. Ketua kelas sudah hadir semua teman-teman ini? Alhamdulillah hadir. Alhamdulillah kalau begitu. Artinya tidak ada sakit, dan mudah-mudahan kalau ada di kelas-kelas lain yang sakit, kita dengan doa yang tadi mudah-mudahan mereka cepat sembuh. Mudah-mudahan hari ini kita mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Saya mau tanya, siapa yang uang jajannya 10.000 sekarang yang bawa? Ada yang bawa 10.000 uang jajan? Ya, kelompok di sini ada yang bawa uang jajan berapa? 5.000, 5.000, 7.000. Kalian di sini? 10.000. Kalian di sini? 10.000. Sebenarnya uang jajan itu dari mana? Orang tua. Wah, luar biasa. Maka materi kita hari ini adalah terkait dengan uang jajan, atau bahkan saya mau kasih kalian uang. Sekarang kita akan... Saya seperti orang kaya hari ini. Jadi saya akan bagi-bagi uang hari ini, akan bagi-bagi harta karun hari ini. Jadi kita akan belajar terkait dengan warisan. Kemudian ini materi kita hari ini, meraih berkah dengan mewaris. Jadi terkait dengan harta warisan, apa yang ada di gambar ini adalah uang. Uang dengan harta warisan. Kemudian saya ingin sebentar akan menjelaskan kompetensi dan indikator yang akan kita capai hari ini. Yaitu kompetensinya yang pertama, peduli kepada orang lain sebagai cerminan pelaksanaan ketentuan waris dalam Islam, menganalisis dan mengevaluasi ketentuan warisan dalam Islam, mempraktikkan pelaksanaan pembagian waris dalam Islam. Indikatornya adalah
mengidentifikasi ketentuan waris dalam Islam, menganalisis ketentuan waris dalam Islam, menjelaskan ketentuan waris dalam Islam, menjelaskan dalil-dalil tentang ketentuan warisan dalam Islam. Jadi sebentar akan kita bagi. Kita lihat ini adalah tujuan pembelajaran. Pertemuan pertama adalah setelah memperhatikan tayangan video tentang mawaris dan melakukan penelusuran di internet, di perpustakaan dan sumber belajar lainnya. Peserta didik mengidentifikasi ketentuan mawaris dalam Islam dengan benar, menguraikan ketentuan waris dalam Islam dengan benar, menjelaskan ketentuan waris dalam Islam dengan benar, menjelaskan dalil-dalil tentang waris dalam Islam dengan benar. Kemudian silahkan diamati, ada tayangan yang akan saya tampilkan dan saya mau beberapa orang yang berpendapat terkait dengan gambar yang akan saya tampilkan. Silahkan diamati baik-baik gambar tersebut. Ya, silahkan diamati gambar 1 dan gambar 2. Sebentar diamati baik-baik, sebentar saya akan bertanya sama kalian. Apa sih terkait gambar ini? Ya, ada yang ingin berpendapat? Ya, silakan. Ya, gambar nomor berapa yang ingin dikomentari? Gambar nomor 1. Iya, silakan. Pendapat saya di gambar nomor 1 terdapat gambar 4 orang dengan 1 orang lainnya adalah kakek-kakek. Kayaknya 3 orang itu adalah anaknya yang ingin meminta sesuatu atau semacam warisan daripada kakek-kakek itu. Iya, terima kasih banyak. Beri dulu aplaus semua kita. Yang ingin bertanya, yang ingin mengomentari gambar 1.2, siapa? Ayo. Yang gambar yang ini. Siapa yang ingin menjelaskan? Silakan. Ada yang ingin mengomentari gambar tersebut? Iya, silakan. Oke, baiklah. Dari gambar tersebut saya melihat seorang perempuan yang ditulis di situ, kayaknya dia sedang membagi atau menyusun harta warisan yang akan diberikan kepada Temannya. kepada keluarganya. Iya, terima kasih. Beri dulu aplaus. Kemudian sebentar akan ada video yang akan saya tayangkan. Silakan diamati baik-baik video itu. Sebentar baru saya akan meminta komentar terkait dengan video Anda, terkait dengan video yang saya tayangkan. Ya, ini videonya. Ya, ini sudah berjalan. Silahkan diamati ya.
Ya, silakan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari video yang saya amati tadi bahwasanya seorang anak yang menggugat orang tua perempuannya karena bapaknya telah meninggal, jadi seorang anak tersebut menggugat orang tuanya untuk memberikan harta warisan kepadanya. Ya, terima kasih banyak. Ada lagi yang ingin berpendapat? Saya, Ya, silakan. menurut pengamatan saya di dalam video tersebut menceritakan sebuah kekesalan atau kesedihan kesedihan oleh seorang ibu terhadap anaknya yang ingin mau membagi warisan, tetapi sedihnya dia karena dia kan belum meninggal, tapi karena anaknya ngotot untuk mau ambil warisan, jadi ibu tersebut sedih serta kecewa kepadanya. Padahal itu kan anak kandungnya sendiri. Iya, terima kasih banyak. Berilah aplaus. Luar biasa. Kemudian kita masuk di materi kita. Ini adalah mewaris. Boleh dibaca-baca sebentar. Saya akan bagi kelompok sebentar. Ini kelompok mewaris akan membahas tentang mewaris. Kemudian yang kedua akan membahas ilmu mewaris. Jadi saya kasih pandangan dulu sebentar. Kemudian ini dasar hukum. Ini posisi hukum mewaris di Indonesia yang sudah saya bagikan di bukunya masing-masing ada ya. Kemudian ini ketentuan di bagannya. Ini syarat-syaratnya dan ketentuan harta warisan. Saya kembali ke yang tadi. Yang mewaris dengan ilmu mewaris adalah kelompok 1. Ini saya bagi kelompok. Ini saya akan bagi 4 kelompok ya. Boleh iya 4 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ini kelompok 4 yang 3 orang sampai di sebelah dan yang 2 orang ke kelompok 3. Jadi ada 4 kelompok ya. Jadi materi dari kelompok 1 adalah mewaris. Ini ada yang di bukunya, silakan dilihat di buku paketnya terkait dengan mewaris. Kemudian ilmu mewaris 1 paket ya. Kemudian kelompok 2 materinya adalah dasar-dasar hukum mewaris. Materinya kelompok 2 adalah dasar-dasar hukum mewaris. Kemudian kelompok 3 adalah posisi hukum warisan di Indonesia. Kemudian kelompok 4 adalah ketentuan mewaris dalam Islam. Itu ketentuan mewaris dalam Islam. Dan syarat mendapatkan warisan itu materinya kelompok ini, kelompok 4, dan ketentuan pembagian harta warisan. Jadi ini silakan kelompok silakan digabung. Kemudian amati baik-baik, setelah itu dipresentasikan setiap kelompok ya. Ya, mungkin itu.
Iya, terima kasih dari Dona Plus. Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada yang harta waris di dalam ajaran Islam, yaitu sebagai berikut: Surah An-Nisa ayat 11 sampai 12. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim yang menjadi dasar sekaligus perintah yang harus diikuti oleh umat Islam dalam pembagian harta waris adalah sebagai berikut: ijma ulama, undang-undang, dan hukum mempelajari ilmu waris. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan kelompok 3, saya beri waktu. Pembagian ahli waris sesuai ketentuan Islam. Yang pertama, ahli waris berdasarkan jenis kelamin. Kemudian yang kedua, ahli waris berdasarkan hak memperoleh harta warisan. Yang terdiri atas ahli waris zawil furud. Yang ketiga, kemudian dalam bagian tersebut ada 1/2. Yang pertama, rinciannya suami jika istri yang meninggalkan tidak mempunyai anak. Kemudian 1/4, suami jika seorang istri yang meninggalkan anak. Kemudian 1/8, istri jika suami yang meninggal dunia meninggalkan anak. Kemudian 1/3, ibu jika yang meninggal tidak meninggalkan anak atau saudara perempuan. 2/3, 2 orang anak perempuan atau lebih jika tidak ada anak laki-laki. 1/6, ibu jika bersama salah satu dari ahli waris, anak laki-laki atau cucu laki-laki dari anak laki-laki, anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki, 2 orang saudara sekandung. Ini sekian dari kami. Ya, beri 12. Ya, silakan. Saya beri waktu kelompok 4 untuk memaparkan materinya. Baik, kami dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menentukan jumlah ahli waris. Ahli waris dibagi menjadi 2, yaitu ahli waris berdasarkan jenis kelamin dan ahli waris berdasarkan dekat dan jauhnya dengan orang yang meninggal. Contohnya, jika suami meninggal dengan ahli waris ayah, ibu, serta istri dengan 3 anaknya yang terdiri atas 1 wanita dan 1 pria, maka 1/6 bagian milik ayah dan ibu, 1/8 bagian milik istri, dan sisanya untuk anak dengan bagian pria 1/2. Baik, terima kasih. Iya, beri waktu kemudian luar biasa persentasenya kalian. Memang kalian sudah betul-betul mendalami terkait dengan harta warisan. Saya akan membagikan LKPD. Apa pendapatmu terkait dengan materi-materi yang kalian paparkan? Ya, jadi saya akan bagikan. Nanti insya Allah tinggal menulis. Sebentar saya ambil setelah. Ya, jadi kalau sudah selesai silakan ditulis apa pendapat Anda terkait dengan warisan. Di situ ada beberapa, sudah ada petunjuk di situ, silakan ditulis. Sudah ada pertanyaan-pertanyaan di situ, silakan diisi, dan ada gambar di situ, silakan diisi terkait yang ada di LKPD tersebut.
Jadi kalau sudah saya akan langsung pukul. Ya, saya beri waktu 3 menit ya. 3 menit untuk mengerjakan ini. Ya, bagaimana kelompok 1 sudah selesai? Saya. Kelompok yang mana sudah selesai? Iya, silakan. Saya pukul ya. Iya, silakan saya pukul kembali kalau begini. Saya lihat ini hasil kerja LKPD bagus-bagus, mudah-mudahan juga sesuai dengan yang diharapkan. Ini ada tes pengetahuan. Sebentar saya akan share linknya sama kalian. Soal-soal ini terkait dengan mawaris. Ini linknya saya akan bagi terkait dengan apa yang kalian pelajari tentang mawaris. Jadi saya akan bagi linknya di Google Form. Jadi kalian mengerjakan soal-soal itu bisa setelah pulang sekolah di rumah, daripada hanya main game di sana. Lebih baik kita maksimalkan dengan belajar. Ya. Kemudian setelah itu silakan saya beri kesempatan untuk prakteknya. Jadi semua harus berperan. Siapa yang jadi anaknya, siapa yang jadi orang tuanya, siapa yang menuntut. Jadi silakan dibagi bekerja sama saja, tidak usah lagi bagi kelompok, tapi menyatu saja untuk membuat main peran. Jadi ingat metode kita adalah metode main peran, menggantikan peran apa yang ada di ahli waris, dan kalian yang berperan di ahli waris tersebut. Silakan saya beri waktu dan tempat, silakan. Sekarang orang pakai hafal papa. Apa cepat jawab yang ada balas. Kamu cari nggak gosip tentang masalah? Iya dong, masalahnya gara-gara harta warisan. Iya, standar. Mau ke sana? Dorang bapak meninggal itu dorang berkurang masakan harta warisan. Soalnya suka pagi. Iya, belum selesai 7 hari lagi. Memang tidak ada muskil dorang itu. Tidak ada. Cepat boleh harta. Oke. Ini dapat tanah 2 hektar. Anissa cuma dapat ruko. Kalau kita dapat hotel, ini 2 pakai anak-anak, ini tidak apa-apa. Boleh begitu? Dia tidak mau. Kita tidak mau. Masa kan ada hotel, baru kita cuma tanah 2 hektar. Oh deh, kita mau ada hotel, baru pada hotel siapa? Bapak pilih hotel, pas apa? Seperti mama, dia tidak mau. Harta warisan sama ada kita. Harta warisan sama ada kita mau. Wih, alah sebanyak hartamu nih. Selama
persoalan harta warisan. Karena dalam persoalan ini ayat 9 Allah Subhanahu wa taala dan hendaklah takut Allah orang yang sekitarnya meninggalkan keturunan dari mereka yang khawatir hendak kesejahteraan. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Surah An-Nisa ayat 9. Jadi saya harapkan jangan berebut tentang harta warisan, sayangnya kedua orang tua kalian. Karena harta warisan sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Surah An-Nisa ayat 7. Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian pula dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. Surah An-Nisa ayat 7. Jadi saya harap kalian tidak berebutan tentang soal harta warisan. Saya ingat kedua orang tua kalian. Itu ada saya. Mama, ini minta maaf Pak, soal bagaimana mama, soal durhaka, soal harta, ini soal sadar. Sama apa Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagi siapa yang ingin menanggapi teman-teman Anda tadi? Saya Bapak. Iya, silakan. Iya, silakan. Baik, Boleh berdiri. memang saya akan menanggapi tentang apa yang kita barusan praktikkan tadi. Terkait dengan apa yang kita lakukan tadi, yang pertama saya sangat senang bahwasanya kita melakukan secara langsung adegan-adegan yang dimana mau warisan di video dan di adegan tadi itu, bahwa kita tidak boleh seperti itu kepada orang tua kita, meskipun orang tua laki-laki kita sudah meninggal, tapi ada seorang ibu yang melahirkan kita, membesarkan kita, dan janganlah meniru apa yang dilakukan oleh sang anaknya tadi, merampas harta warisan kepada orang tua. Ini orang tua masih hidup, orang tua berbuat. Dan satu lagi, dan kepada yang bagibah, janganlah jangan bagibah. Orang tidak boleh baca tahu. Oke, sekian dari saya. Ya, terima kasih banyak. Beri dulu aplaus. Ya, siapa lagi? Ada lagi yang ingin? Ya, silakan. Dari ilustrasi yang dibawakan teman-teman saya menanggapi kita sebagai anak tidak boleh rakus kepada harta orang tua kita, apalagi orang tua perempuan masih hidup, di mana kita baru saja berduka tapi sudah bebas harta. Begitu saya. Iya, terima kasih banyak. Beri dulu aplaus. Luar biasa tanggapan dari teman-teman kalian. Kemudian siapa yang mungkin bisa menyimpulkan kegiatan kita hari ini atau pelajaran kita hari ini? Siapa yang bisa menyimpulkan? Iya, silahkan. Saya beri kesempatan. Oke, baiklah. Dengan pembelajaran yang tadi, dengan adegan tadi, saya menyimpulkan bahwa saya dapat membagi ahli warisan dengan baik dan benar. Ya, terima kasih. Beri dulu aplaus teman kita. Ya, siapa lagi yang ingin menyimpulkan terkait pelajaran kita hari ini? Saya Pak Guru. Ya, silahkan. Saya beri waktu. Baik, kesimpulan yang bisa kita pahami atau bisa kita pelajari pada hari ini yaitu alhamdulillah saya bisa paham beserta teman-teman saya bisa paham bahwa materi hari ini yaitu mewaris, yaitu adalah ketentuan dalam Islam serta syarat-syarat pembagian harta warisan yang ditentukan. Kita tidak bisa mengambil atau rakus dalam mengambil harta warisan karena Islam itu sudah menentukan serta memenuhi syarat-syarat apa sih ini untuk bagian kau, ini untuk bagian kamu, ini untuk bagian anda, begitu bagian dari saya. Iya, terima kasih banyak. Beri aplaus. Ya, jadi ingat baik-baik harta warisan ini tolong betul-betul dipelajari. Kalau ada permasalahan di masyarakat, silahkan kalian akan mampu menjelaskan harta warisan. Ya, demikian. Kemudian sebelum kita mengakhiri rangkaian kegiatan proses pembelajaran kita hari ini, siapa
ketua kelas siapa yang ditunjuk untuk berdoa? Fajar. Iya, silahkan Fajar diambil untuk berdoa. Sebelum kita berdoa mulai. Doa selesai. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya, demikian saya kira dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.